Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Loforol TV yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Harpan Aziz Ahmad dalam program Apa Kata Islam. Di kesempatan kali ini, satu topik yang akan kita bahas adalah tentang karakteristik ulama sejati. Sebagaimana kita tahu bahwa ulama atau orang-orang berilmu merupakan gelar yang biasa digunakan oleh umat Islam pada umumnya bagi mereka yang dipandang memiliki pemahaman dan juga pengetahuan yang luas tentang agama, tentang ketuhanan dan juga syariat. Bahkan pemberian gelar tersebut seringkali disandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surah Al-Fatir ayat 29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Yakni sesungguhnya yang takut kepada Allah Ta'ala di antara hamba-hambanya hanyalah al-ulama. Namun cukup menjadi keprihatinan kita bahwa tak sedikit dari mereka yang tampil menyandang gelar yang mulia ini kemudian terlihat memiliki karakter atau perangai yang bertolak belakang dengan gelar yang disandangnya. Tidak hanya miskin ilmu, mereka juga memiliki perangai yang buruk seperti arogan, berwatak kasar, gemar menghujat dan mencaci maki. Sifat-sifat yang semestinya dapat mereka tutupi, namun sayangnya diumbar demikian bebas seperti tak terkendali. Karenanya maka perlu kiranya kita meninjau kembali pengertian ulama yang sebenarnya, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatir tadi, agar kemudian masyarakat bisa mengetahui karakteristik ulama yang sejati dan tidak tersesatkan oleh mereka yang menggunakan gelar ulama namun hanya formalitas untuk mencari panggung semata. Dan untuk memulai pembahasan tersebut, maka terlebih dahulu saya ingin mengajak Anda untuk melihat secara utuh kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Fatir ayat 29 tadi, agar kemudian gambaran tentang tujuan dan maksud daripada ayat tersebut bisa kita tangkap secara penuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur." Yang artinya bahwa dan demikian juga di antara manusia dan binatang buas dan binatang ternak bermacam-macam warnanya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Kata Anas yang berarti manusia, kemudian ad-dawab yang berarti binatang buas, kemudian al-an'am itu hewan ternak, merupakan penggambaran manusia dengan berbagai macam kesanggupan, pembawaan, dan kecenderungan alaminya. Sehingga ungkapan sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, memberikan bobot pada arti bahwa di antara mereka, yakni manusia dengan berbagai macam kondisinya tadi itu, hanyalah orang-orang yang dikaruniai ilmu
yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Raghib dalam kitab beliau Al-Mufradat menjelaskan bahwa al-khasyat adalah khauf atau rasa takut yang muncul karena keagungan sesuatu. Yakni setelah memperoleh ilmu mengenainya, kemudian seseorang menjadi takut. Itulah mengapa kemudian dalam ayat ini khasyat ilahi itu dikaitkan secara khas dengan ulama atau orang-orang yang berilmu. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini tidaklah dibatasi hanya terkait dengan ilmu kerohanian atau agama saja yang diperoleh dari lembaga-lembaga formal tertentu misalkan. Akan tapi secara umum setiap pengetahuan yang membawa seseorang kepada makrifat akan kebesaran dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian menimbulkan atau memberi dampak pada dirinya itu ketakjuban dan juga ketakziman akan Tuhan. Karenanya maka yang dimaksud dengan ulama sesuai dengan penjelasan tadi itu tidaklah mereka yang lulus dari pendidikan formal dari agama tertentu atau untuk mereka yang hanya pandai dalam memberikan ceramah-ceramah keagamaan. Tidak. Akan tapi umum bagi siapa saja orang yang berhasil mencapai ma'rifat ilahi, mengetahui akan kebesaran Tuhan, kegagahan Tuhan, kemudian ketunggalan Tuhan yang hak, yang dengan itu kemudian menjadi wasilah bagi dirinya untuk mencapai ma'rifat ilahi. Lalu kemudian timbul rasa gentar dan takjub akan kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kemudian dirinya menjadi patuh dan taat akan aturan dan juga perintah-perintah Allah. Mereka itulah sesungguhnya ulama-ulama yang sejati. Khalifah Ahmadiyah yang kelima, Hazrat Mirza Masrur Ahmad ayadahullahu ta'ala binasrihil aziz, di suatu waktu dalam kesempatan khutbahnya pernah menyinggung terkait dengan masalah ini. Sambil kemudian beliau mengutip beberapa kisah orang suci yang diambil dari kitab Tazkiratul Aulia. Salah satunya adalah tentang Fudail bin Iyad, di mana di suatu waktu di kota Herat ada kafilah atau rombongan dagang yang singgah di sana. Dan di antara mereka ada seseorang yang menilawatkan Al-Quran. Yang bunyinya, Alam yakni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum lidzikrillah. Yang artinya bahwa apakah belum sampai waktu bagi orang-orang yang beriman bahwa hati mereka tunduk takut dalam mengingat Allah. Ayat itu demikian berpengaruh ke dalam hati Fudail, bagaikan ada anak panah yang menembusnya. Lalu ia menyesali keadaan dirinya dan berkata dalam hati, sampai kapan aku melakukan perbuatan jahat ini? Kinilah saatnya untuk berderap di jalan Allah Ta'ala. Ia pun menangis terus-menerus dan kemudian ia mulai sibuk dengan melakukan riyadah, yakni berjuang keras untuk beribadah dan memperbaiki diri. Menyesali perbuatannya di masa lalu, kemudian ia menjadi seorang sufi. Pada suatu hari, ketika ia sedang melintasi suatu padang gurun, berpapasan dengan satu kafilah yang sedang berkemah, ia mendengar salah satu di antara mereka berkata, "Ini adalah jalur lintasan dari komplotan Fudail biasa merampok. Kita harus merubah jalur perjalanan." Setelah mendengarnya, maka Fudail pun menghampiri mereka seraya berkata, "Tuan-tuan tidak perlu merasa takut,
karena kini saya telah bertaubat dan meninggalkan perbuatan menyamun. Kemudian beliau mendatangi semua orang yang pernah beliau sakiti dan memohon maaf kepada mereka. Begitulah seorang penyamun besar seperti Fudail akhirnya terkenal dengan sebutan rahmatullah alaih, yakni suatu doa semoga Allah senantiasa merahmatinya. Jadi inilah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang biasa, bahkan yang pada zamannya dikenal sebagai penjahat dan dibenci oleh masyarakat, ketika ia sudah meninggalkan perbuatan jahatnya, kemudian bertobat secara sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam sekejap mata ia menjadi termasuk di antara barisan ulama. Sementara itu, ada orang-orang yang menggunakan jubah panjang, namun mereka tenggelam dalam ketakaburan. Dan masyarakat di sekitarnya menganggap bahwa mereka itu adalah orang-orang yang soleh. Padahal dalam diri mereka tidak terlihat khasyat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kita lihat dari bagaimana mereka berceramah dengan menghujat, mencaci maki, dan mendoakan buruk. Mereka yang takabur kepada orang lain tidak akan pernah di dalam hatinya hinggap rasa khasyat atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya mereka itu tidaklah termasuk ke dalam karakter ulama yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fatir tadi. Pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, pernah menyinggung terkait masalah ini, di mana beliau bersabda bahwa lebih atau kurangnya sifat alami manusia adalah mereka meraih hidayah, petunjuk, setelah mendapatkan ilmu yang sempurna tentang Tuhan. Sebagaimana yang dia nyatakan, innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah al-ulama. Maka mereka yang bersikap syetani, yakni bertentangan dengannya, adalah berada di luar kaidah tersebut. Maksudnya bahwa mereka yang di dalam fitrat mereka sendiri telah rusak oleh syetaniat, yakni pengaruh-pengaruh buruk, maka mereka berada di luar itu. Mereka yang mengklaim atau mengaku-ngaku meraih ilmu, namun tidak berjalan di atas hidayah dan norma-norma agama yang benar, mereka bukanlah seorang alim, kendati pun mereka senang terlihat seperti orang berilmu. Untuk itu maka hati-hatilah dalam memilih guru atau sosok yang diidolakan. Carilah mereka yang dengan melihat wajahnya engkau menjadi tentram, mendengar ceramahnya engkau menjadi damai. Bukan mereka yang membuat engkau mudah gusar dan juga mudah marah. Karena mereka yang membawamu pada amarah adalah keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innan nafsa la'amaratum bisu, bahwa sesungguhnya nafsu amarah itu senantiasa membawa pada keburukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.